الحمد لله الذي خلق الشهور والأيام الحمد لله الذي خلق الشهور والأعوام والساعة والأيام وفاوت بينها في الفضل والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزل رحماته على الدوام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عالي المنزلة وسامي المقام اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan bulan dan tahun, hari dan waktu ini. Kemudian Allah memberikan perbedaan di antara waktu-waktu ini juga di antara hamba-hambanya. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Beliau diangkat, diutus menjadi nabi di bulan Rabiul Awal dan diwafatkan pula di bulan Rabiul Awal. Fawat Allah membedakan satu waktu dengan waktu yang lain. Agar kita mengambil pelajaran, agar kita memberikan perhatian. Salawat dan salam kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anam, manusia terbaik, yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Irbad ibni Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'indallahi fi ummil kitab la khatamun nabiyyin wa inna adama lamunjandalun fi tinatih wa sa'unabbi'ukum bita'wili dzalik." Dalam hadis sahih li ghairihi ini, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, umat beliau, bahwa beliau ana indallah, saya di sisi Allah telah dicatat fi ummil kitab, dalam lauhil mahfuz, la khatamun nabiyyin, saya adalah penutup para nabi. Saat Allah menentukan itu, wa Adam, saat itu Adam lamun jandalun, masih tergeletak, fi tinatihi, masih seonggok tanah,
belum lagi ditiupkan nyawa, belum lagi ditiupkan ruh. Allah telah menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Wa sa'unabbi'ukum bita'wili dzalik. Saya akan beritahukan kepada kalian makna dari itu semua. Beliau bersabda, da'watu Abi Ibrahim. Saya lahir di akhir zaman menjadi penutup para nabi berkat doa ayahandaku Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim. Di tanah yang tandus Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka bangsa Arab ini rasulan, seorang rasul dari diri mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah 3000 tahun dari doa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad lahir. Ini memberi pelajaran kepada kita semua. La tasta'jil fid du'a. Jangan kita terburu-buru, tergesa-gesa ingin mendapatkan apa yang kita doakan. Setelah 3000 tahun Nabi Ibrahim berdoa, baru wujud dan terkabul lahir seorang nabi dari garis keturunan putranya Ismail alaihissalam. Karena Nabi Isa adalah nabi terakhir dari garis putranya yang lain, Ishak Bani Israel itu. Ma'asyiral muslimin, seorang muslim tidak boleh berputus asa. Kita tidak tahu doa kita kapan dijawab oleh Allah. Mungkin tidak untuk kita, mungkin untuk anak cucu kita, mungkin untuk generasi yang kapan tahu. Setelah 3000 tahun doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu da'watu Abi Ibrahim, Nabi Muhammad menegaskan kelahiranku dan diutusnya aku sebagai nabi adalah berkat doa kakekku Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, kemudian beliau melanjutkan wa bisyaratu Isa, nabi terakhir Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam juga sudah memberikan kabar gembira, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Membawa kabar gembira akan datangnya nabi di akhir zaman, penutup para nabi. Wa ru'ya ummi allati ra'at nuran adaat lahu qusur Syam. Dan penglihatan ru'ya di sini ada dua penafsiran. Melihat langsung cahaya saat melahirkan keluar dari ibundanya Aminah, tembus menerangi istana-istana negeri Syam. Atau penafsiran kedua dalam bentuk mimpi. Dan di ujung hadisnya dikatakan wa ummahatul anbiya yarayna, dan ibu-ibu para nabi rata-rata melihat atau bermimpi sebelum kelahirannya. Hanya saja menurut para ulama hadis, potongan hadis terakhir ini tidak kuat. Ma'asyiral muslimin, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, bahwa Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan melalui sebuah proses. Sejak dicatatnya di Lauhil Mahfud, kemudian didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibawakan sebagai kabar gembira oleh Nabi Isa alaihissalam,
Karena pada akhirnya beliau adalah penutup para nabi, anugerah untuk semesta, anugerah untuk alam ini semua. Allah berfirman, laqad mannallah, Allah telah memberikan minnah, anugerah dan karunia, alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus Rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang mempunyai minnah, anugerah. Beliau memiliki tugas, profesi, mihnah sebagai nabi yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, tugas keduanya adalah membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, mensucikan hati-hati yang redup. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang ketiga mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin, tilawah, tugas pertama beliau ini juga penting kita ingatkan pada diri kita semua. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka paling tidak, terutama kita para bapak, hendaknya bisa meniru tugas kenabian ini dengan menjadi pengajar minimal, membacakan, mengajari putra-putrinya untuk bisa membaca Al-Qur'an. Jangan serahkan pada guru ngaji sebelum kita sendiri mengajarkan, agar kita mendapatkan keutamaan khairiyah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kadang sebagian kita merasa cukup dengan mengantarkan putra-putrinya ke tempat belajar mengaji. Tidak. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah yang membacakan. Ketika Jibril memberikan wahyu, beliau bacakan pada tahun-tahun pertama di masa kenabian, saat-saat dakwah sirriyah, dakwah masih diam-diam di rumah Al-Arqam ibni Abil Arqam, membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan. Walaupun ini tidak melarang, Rasulullah juga mendengarkan dari para sahabat, seperti yang beliau minta kepada sahabat Ibnu Mas'ud, Iqra' alayyal Qur'an, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Aqra'u alaika wa alaika unzil. Masa pantas Rasulullah saya bacakan Al-Quran kepada anda, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada anda? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang, suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Ma'asyiral muslimin, anugerah karunia ini akan semakin kita rasakan kalau kita juga bisa menjadi penerus tugas-tugas kenabian, mensucikan diri-diri kita, untuk diri kita dulu, mensucikan anak istri kita, memiliki tempat yang bersih, yang tidak akan pernah puas dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, dan seterusnya. Khalifah Utsman mengatakan, lau taharat qulubukum, kalau hati-hati kalian bersih, ma syabi'at min kalami rabbikum, tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran, dari mempelajari Al-Quran. Kalau selama ini, ma'asyiral muslimin, mungkin sebagian kita masih baru membaca 1-2 ayat, merasa berat, ngantuk dan sebagainya. Barangkali karena memang embernya, wadahnya yang belum bersih. Karena itu tugas kenabian dan juga tentunya tugas kita semua. Mari sama-sama kita membersihkan hati kita dengan menjauhi maksiat-maksiat dan dosa. Membaca ayat-ayat Al-Quran menjadi pembersih insya Allah. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan.
Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW dalam Al-Quran dikatakan lahir dalam keadaan yatim. Para ulama ulumul Quran, salah satu cara kita mentadaburi Al-Quran adalah memberikan perhatian pada hal-hal yang diberikan perhatian oleh Al-Quran. Al-ihtimam bimahtamma bihil Quran. Al-Quran kita perhatikan tidak memberikan perhatian lebih kepada kelahiran Rasulullah seperti sifat saat beliau lahir, yaitu sebagai seorang yatim. Alam yajidka yatiman fa'aw. Berbeda dengan Nabi Isa, diceritakan proses kelahirannya begitu detail dalam Al-Quran. Karena itu para ulama mengatakan sifat Rasul lahir sebagai anak yatim tentu harus menjadi perhatian kita semua. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Nanti di akhirat, di surga, aku akan bersama dengan para penanggung anak yatim di surga seperti ini. Wa asyara bis-sabbabati wal wusta. Kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Sangat dekat dengan Rasulullah para penanggung anak yatim. Lahir sebagai anak yatim bukan sebuah aib. Karena baginda kita lahir dalam keadaan yatim. Bahkan para ulama juga mengatakan analis sejarah Rasulullah dalam sebuah riwayat, walaupun secara ilmu hadis masih dianggap tidak kuat, tetapi mungkin maknanya bisa dipakai. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tanpa kehadiran seorang bapak, Allah langsung yang mengajarkan kepadaku adab, sehingga adabku menjadi mulia. Karena itu ma'asyiral muslimin, di bulan Rabiul Awal ini, salah satu yang perlu beri kita perhatian adalah melanjutkan tugas kenabian ini. Dan kita memberikan perhatian kepada lingkungan kita. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Rasulullah yatahannatsu, berkontemplasi di Gua Hira, al-layali dzawatil adad, beberapa malam sebelum turun wahyu. Memilih Gua Hira untuk melihat kondisi kota Mekah dari tempat yang paling tinggi, yang paling baik, yaitu dari Gua Hira. Sambil memikirkan solusi, bukan mencela kondisi yang ada. Maka Allah kemudian berikan petunjuknya berupa wahyu Iqra. Ini sekali lagi jamaah sekalian, kondisi yang ada di sekitar kita perlu kita cermati. Perlu kita adukan kepada Allah, agar Allah memberikan solusi-solusi terbaiknya. Kita sebagai muslim hendaknya memberikan perhatian kepada lingkungan kita. Al-aramil wal masakin wal yatama. Orang-orang miskin, orang-orang yatim yang berkebutuhan khusus menjadi perhatian kita. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan kemudian dieksploitasi anak kecil, anak yatim. Ma'asyiral muslimin, demikian yang bisa saya sampaikan pada khutbah pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita anna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arhamna warhamil muslimina jami'an. Allahumma arna warham mautal muslimina jami'an wal musabina fi jami'il biladil muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasruddin wa khudhul man khadhala al-islam wal muslimin. Allahumma inna wa la tu'in alaina. Allahumma arzuqna tilawata kitabik. Allahumma arzuqna tilawata kitabika ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina
اللهم اجعله إمامنا وهادينا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارزقنا اتباع نبيك في حب ويسر بلا خوف ولا خجل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح بلدنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم بطانة صالحة وجنبهم بطانة السوء يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.